Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 Pendidikan Kewarganegaraan IPOL 2A yang beranggotakan 1 Febriansyah, 2 Muhammad Reksi, 3 Nabila Aulia, 4 Rosana, 5 Siti Sarah, 6 Nur Khairiyah, 7 Refilah Yuni Aprilia. Pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli dimulai dari Profesor Dr. Noto Negoro. Beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Profesor Dr. Noto Negoro menyatakan kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanti. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat saya, apa itu hak dan kewajiban? Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, dan hal tersebut itu sudah ada sejak lahir. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu atau hal yang harus dilakukan oleh setiap orang. Hak adalah suatu hal yang telah dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir untuk berbuat atau untuk memiliki sesuatu. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan menjadi sebuah keharusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rokib, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, ingin menjelaskan mengenai apa itu hak dan kewajiban. Nah, menurut saya hak adalah suatu yang harus diterima oleh warga negara ataupun setiap orang, baik dari manapun ia berasal, ia lahir, ataupun dimanapun ia tinggal. Nah, contoh dari hak itu adalah contohnya kita berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terdapat dalam pasal 28A ayat 1. Selainnya, contoh hak adalah setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Di sini bahwa setiap orang berhak untuk hidup berumah tangga. Jadi terdapat dalam pasal 28B ayat 1. Selanjutnya, setiap orang berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu terdapat juga dalam pasal 28B ayat 2. Menurut Anda, apa itu hak dan kewajiban? Menurut saya, hak setiap warga negara di suatu negara memiliki hak untuk berpendapat, untuk menentukan kehidupan, untuk menentukan pilihan. Sedangkan kewajiban, sebagai suatu warga negara, setiap orang wajib mengikuti peraturan dan menaati sebuah peraturan agar negara tersebut menjadi lebih baik. Hak adalah kebebasan yang dimiliki tiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Sedangkan kewajiban merupakan sebuah beban yang diberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Kewajiban juga bisa diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Hak merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang harus dipenuhi dan dihormati oleh manusia lainnya. Sedangkan kewajiban merupakan sebuah keharusan yang harus dilaksanakan oleh manusia tersebut. Hak itu adalah sesuatu yang telah dimiliki sejak lahir oleh setiap individu. Kewajiban itu sebuah keharusan yang harus ditunaikan. Kenapa hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan? Karena jika keduanya itu dipisahkan, nanti akan mengalami ketidakseimbangan. Dan bagaimanapun dari kewajiban itu muncullah suatu hak, dan juga sebaliknya, seperti itu. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas dan keduanya memiliki hubungan timbal balik.
Nah, selanjutnya mengenai mengapa hak dan kewajiban dapat dipisahkan dalam kehidupan bersama dan bernegara. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang memiliki kolerasi atau hubungan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan harmonisasi antara hak dan kewajiban agar terwujud hubungan yang harmonis untuk rakyat negara itu sendiri. Menurut Anda, kenapa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan? Karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu saja yang dapat dilakukan, seperti misalnya hak saja di suatu negara yang dapat dilakukan, maka negara itu tidak seimbang. Sebaliknya juga begitu. Karena hak dan kewajiban di suatu negara harus dilakukan sebagaimana mestinya. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tak bisa terpisahkan. Hak dan kewajiban saling terikat satu sama lain. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena mereka saling bergantung satu sama lain. Karena setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan karena keduanya itu memiliki hubungan timbal balik yang memiliki korelasinya, khususnya di kehidupan berbangsa dan bernegara seperti di negara kita ini sangat diperlukan adanya hak dan kewajiban agar dapat menimbulkan keharmonisan dalam hubungan rakyat dan negaranya itu sendiri. Karena mereka saling terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk pertanyaan yang ketiga, tolong berikan contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Untuk contoh pelanggaran haknya itu seperti mengambil barang atau hak orang lain. Sedangkan kalau kewajiban itu mungkin bisa dilihat beberapa murid atau mahasiswa itu tidak mematuhi ketentuan atau peraturan yang berlaku di kampus maupun di sekolah. Contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama, tidak mendapatkan perlindungan hukum, dilarang mengeluarkan pendapat, terjadinya pembatasan hak politik, tidak membayar pajak, melanggar aturan yang berlaku, dan tidak menjaga ketertiban. Contoh hak adalah setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Di sini bahwa setiap orang berhak untuk hidup berumah tangga, jadi terdapat dalam pasal 28B ayat 1. Selanjutnya setiap orang berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, itu terdapat juga dalam pasal 28B ayat 2. Baiklah, selanjutnya mengenai kewajiban. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini contoh dari kewajiban adalah dalam mengutip dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 27 ayat 27, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, di sini menunjukkan bahwa setiap warga negara wajib tunduk atas hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya contoh dari kewajiban adalah pasal 27 ayat 3, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, selanjutnya contoh dari kewajiban adalah 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara. Tolong Anda berikan contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Contoh yang pertama, pelanggaran hak misalnya pendidikan yang tidak merata di Indonesia, seperti banyaknya anak yang tidak mendapatkan pendidikan, padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kedua, pelanggaran kewajiban, misalnya masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Mereka sudah tahu jika membayar pajak merupakan kewajiban, tapi tetap saja mereka mengabaikan kewajiban tersebut. Sekian contoh dari saya. Terima kasih. Contoh hak di lingkungan sekolah adalah berhak mengikuti pelajaran, sedangkan contoh kewajiban di lingkungan sekolah adalah mengikuti aturan tata tertib yang berlaku. Terima kasih. Contoh pelanggaran hak dan kewajiban yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan dan mencoret bangunan yang menjadi fasilitas umum. Contoh pelanggaran hak dan kewajiban misalkan dalam lingkup hak seseorang, hak dalam pekerjaan, di mana orang tersebut sudah menjalankan kewajibannya seperti semestinya yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau tempat pekerjaannya, tetapi orang tersebut malah tidak mendapatkan haknya, di mana hak tersebut dalam misalkan berupa hak upah
yang tidak sesuai yang dijanjikan. Misalkan sudah upah yang dijanjikan sesuai kontraknya. Contohnya itu seperti setiap warga negara yang berkewajiban membayar pajak, yang mana pajak tersebut merupakan hak negara. Jika warga negara tidak membayar pajak, maka akan timbul konflik dari permasalahan tersebut.